Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-Laki Mengejar Mimpi. Dalam seri ke-139 ini didukung oleh para pemain Naryo sebagai Kisadana, Neni Sumardi sebagai Nyai Sadana, Francisca sebagai Mandrasi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Kasdu sebagai Paman, Novi Mandagi sebagai Bibi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Duduklah Mandrasi. Ya, begitu. Sekarang jawablah pertanyaan ayahmu. Mandrasi, apakah kau menyintai Rakuti? Jawablah dengan jujur, No. Kau tidak perlu merahasiakan apa-apa di depan orang tuamu sendiri. Kami tidak bermaksud buruk. Kami justru ingin menolongmu. Gadis itu tidak segera menjawab. Dia malah menangis terseduh-seduh. Setetes demi setetes air mata mengalir di pipinya yang lembut. Loh, kok malah menangis? Sudah, Landu. Jangan menangis. Jangan membuat hati orang tuamu menjadi sedih.
Jawab saja pertanyaan ayahmu dengan jujur. Kami ingin membantumu. Saya memang mencintainya, Ayah. Mandrasi, bagaimana kau bisa menyintai orang yang baru saja kau kenal? Kita tidak pernah tahu siapa itu Rakuti. Dia orang asing. Dia hanya singgah di rumah kita, Mandrasi. Iya, Nduk. Jangan mudah percaya kepada orang yang belum kau kenal dengan baik. Kami tidak bermaksud menjelek-jelekan Rakuti. Sama sekali tidak. Tapi sebagai seorang gadis, kau harus bersikap hati-hati. Sekali kau salah memilih jalan, kau akan tercebur di kubangan gelap dan susah untuk bangun kembali. Tapi Yung, saya percaya padanya. Mandrasi, bagaimana kau bisa percaya pada Rakuti? Dia sudah berjanji kepada saya, Ayah. Janji? Janji apa, Nduk? Rakuti pernah berjanji apa padamu? Sudahlah, Mandrasi. Kita tidak tahu siapa Rakuti itu. Kita hanya tahu bahwa dia berasal dari desa Ganding. Selebihnya kita tidak tahu apa-apa tentang orang itu. Memang dia pernah mengutarakan cita-citanya kepadaku. Katanya dia ingin menjadi raja. Apa itu? Kukira dia seorang laki-laki yang tidak kena pikirannya. Tapi dia baik, Ayah. Iya, kau benar. Dia baik, Mandrasi. Dia telah menolongmu. Dia telah menolong keluarga kita dari ancaman Ki Jarupi dan anak laki-lakinya Gohrupa. Tapi, Nduk, seorang laki-laki tidak cukup hanya mempunyai kebaikan-kebaikan. Dia juga harus mempunyai jalan pikiran yang lurus, yang mapan. Dia harus mempunyai penalaran yang baik. Sekalipun dia orang baik, tapi kalau pikirannya tidak lurus, pikirannya tidak mapan, untuk apa kau cintai, Nduk? Setelah dia menjadi suamimu nanti, dia hanya akan mengajakmu bermimpi tentang hal-hal yang tidak mungkin. Mana ada seorang rakyat jelata berani mempunyai cita-cita menjadi raja. Mana ada, Nduk? Tapi Ayah, dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan aku lagi. Dia berjanji akan tinggal bersama kita selama-lamanya di sini, di desa Kucara ini. Dia berkata begitu kepadamu, Mandrasi? Iya, Ayah. Dia bahkan berjanji akan melupakan cita-citanya menjadi Raja Majapahit. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia berkata sendiri kepadaku, dia hanya akan menjadi raja bagi istrinya dan bagi anak-anaknya. Kalau begitu, Rakuti adalah seorang pendusta. Pendusta yang baik. Tidak, Ayah. Dia tidak mungkin berdusta padaku. Dia bersungguh-sungguh, Ayah. Dengar dulu, Nduk. Setelah membaca lembaran daun rontal itu, barangkali kau akan mengubah pikiranmu tentang Rakuti. Apa, Yung? Daun rontal? Bacalah. Aku menemukan selembar daun rontal itu di atas pembaringannya. Mungkin dia bermaksud menuliskan sesuatu untukmu. Bacalah sendiri, Mandrasi. Mandrasi, kalau kau membaca tulisanku ini, aku sudah pergi meninggalkan desa Kucara. Tunggu dulu, jangan terburu nafsu. Jangan menuduhku yang bukan-bukan. Aku tidak bermaksud mengingkari janjiku padamu, Mandrasi. Mandrasi,
Seorang laki-laki tak bisa hidup tanpa cita-cita. Cita-cita sangat penting artinya. Cita-cita ibarat sebuah pelabuhan di pantai yang tenang, sejuk dan damai. Tanpa cita-cita, kemana kapal kehidupan akan dibawa berlabuh? Sekalipun pelabuhan itu masih jauh, aku harus pergi ke sana bersama angin samudra sebelum kapalku menjadi rapuh. Mandrasi, suatu saat aku akan datang lagi ke desa Kucara untuk menjemputmu. Selanjutnya kau akan kuboyong ke istana dan menjadi permaisuriku. Aku akan duduk di atas singgasana, mengenakan mahkota yang sesungguhnya. Dan kau akan duduk di sampingku, mengenakan mahkota seorang ratu. Mandrasi, jangan bersedih hati. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Rumah batu akan menjadi saksi persekutuan cinta kita. Suatu saat nanti, jika aku sedang diamuk rasa kesepian, aku pasti akan terkenang wajahmu, rumah batu, dan daun-daun wangkal yang berguguran ke bumi. Selamat tinggal, Mandrasi. Aku pasti akan kembali lagi. Dan kau akan kujemput di rumah batu. Kakak. Kakang Rakuti. Kakak. Jadi kau pergi juga, Kakak. Kalau begitu, kau telah mengingkari janjimu. Tenanglah, Mandrasi. Ayo, duduklah. Dengarlah, Duduk. Mungkin Rakuti itu seorang laki-laki yang baik. Tapi bagaimana kau bisa mengharapkan kehadirannya kembali? Sadarlah, anakku. Jangan berharap terlalu jauh. Sebaiknya kau melupakan Rakuti saja. Tidak. Aku harus mencarinya. Dia harus kembali. Kakang Rakuti, kembalilah, Kakang. Jangan tinggalkan aku. Mandrasi. Jangan pergi, anakku. Jangan pergi. Mandrasi terus berlari meninggalkan rumahnya. Mandrasi terus berlari menyusuri jalan-jalan di desa Kucara. Dia berlari sambil terus memanggil-manggil Rakuti. Beberapa orang warga desa saling berpandang-pandangan melihat tingkah laku anak gadis Ki Buyut Sadana. Sementara Mandrasi terus berlari semakin jauh. Kakang, kembalilah, Kakang. Paman, apakah Paman melihat Kakang Rakuti? Siapa? Rakuti? Siapa Rakuti? Iya, apakah dia tidak melewati jalan ini, Paman? Oh, aku tidak tahu siapa yang kau maksudkan, Dok. Bukankah kau ini Mandrasi, anak gadis Ki Buyut Sadana? Siapa yang kau cari-cari, Dok? Jadi Paman tidak melihatnya? Aku tidak melihat siapa-siapa. Mungkin saja dia melewati jalan lain, Dok. Kalau begitu ya sudah. Terima kasih, Paman. Kakang Rakuti, kembalilah, Kakang. Jangan tinggalkan aku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bibi, apakah Bibi tidak melihat Kakang Rakuti? Bukankah kau anak gadis Ki Buyut Sadana? Iya, Bi.
Aku Mandrasi. Aku mencari Kakang Rakuti. Apakah kau tidak melihatnya, Bi? Apakah dia tidak melewati jalan ini? Siapa itu Rakuti, nak? Dia berjanji tidak akan meninggalkan aku, Bi. Tapi tiba-tiba saja dia pergi. Dia? Maksudmu dia seorang laki-laki? Sudahlah, Bi. Kalau kau tidak melihatnya, ya sudah. Kakang Rakuti, kembalilah Kakang. Kakang, jangan tinggalkan aku. Kembalilah Kakang. Rupanya anak gadis Ki Buyut Sadana sedang tergila-gila seorang laki-laki. Kasihan sekali. Mengapa sampai begitu? Laki-laki. Pasti mulut laki-laki itu sudah berhasil menjebak anak gadis Ki Buyut Sadana. Pasti anak gadis itu sudah kena diperdaya. Kasihan orang tuanya. Sementara itu, Ki Buyut Sadana dan istrinya juga berlari-lari mengejar Mandrasi. Beberapa kali Nyai Buyut Sadana hampir terjatuh. Mereka berlari-lari menyusuri jalan-jalan berbatu. Apakah kau tidak melihat anak gadisku? Ya, aku melihatnya, Ki Buyut. Tadi dia berlari-lari ke sana. Terima kasih. Ayo, Ki, cepat. Ayo, Nyai. Apakah kau tidak melihat Mandrasi, anak gadis kami? Mandrasi, baru saja dia melewati jalan ini. Sepertinya dia sedang mengejar seseorang. Terima kasih. Ayo, Ki. Kurang ajar anak itu. Bikin susah saja. Kembali Ki Buyut dan istrinya berlari menyusuri jalanan berbatu. Tak lama kemudian mereka sudah lenyap di tikungan jalan. Benar bukan kataku. Kasihan orang tuanya. Kasihan Ki Buyut Sadana dan istrinya. Itulah, mempunyai anak gadis memang berat. Berat tanggungannya. Apalagi kalau anak gadis kita sudah tergila-gila pada laki-laki. Mandrasi tidak peduli hujan turun dengan lebatnya. Halilintar menyambar-nyambar di angkasa raya. Mandrasi terus berlari-lari di tanah becek. Sekali waktu dia hampir tergelincir jatuh. Tapi nampaknya gadis itu mulai putus asa. Dia berdiri di tengah jalan. Matanya menatap jauh ke depan. Tak seorang pun di sana. Dia hanya melihat air hujan tumpah ruah ke permukaan bumi. Sampai hati kau berbuat seperti ini kepadaku. Aku sudah menyerahkan segala-galanya. Dan sekarang kau pergi begitu saja. Kau pergi dan meninggalkan aku seperti seonggok sampah tak berharga.
Kakang Rakuti. Apakah kau ingin membunuhku? Apakah kau menginginkan kematian Mandrasi? Dewata Agung, jangan kau biarkan hamba-Mu menderita seperti ini. Oh, Sang Yang Widi, inilah kutukan-Mu. Aku telah menempuh jalan dosa. Dan sekarang aku sudah mengambil buahnya. Ayo cepat, Ki. Kita harus menemukan Mandrasi, anak kita. Aduh, bagaimana, Nyai? Bagaimana kalau kita tidak dapat menemukan anak itu? Oh, bagaimana kalau dia sampai nekat, Nyai? Mandrasi anakku. Mengapa kau menyiksa orang tuamu seperti ini, Nduk? Mengapa kau membuat hati biungmu sedih seperti ini? Sudahlah, Nyai. Jangan menangis di tengah jalan begini. Lebih baik kita cari lagi. Kalau perlu, kita tidak pulang ke rumah. Kembali Ki Buyut Sadana dan istrinya berlari-lari kecil di jalanan becek. Sementara hujan masih turun dengan lebatnya, bagaikan dimuntahkan dari angkasa raya. Mendung bergulung-gulung di atas langit desa Kucara. Alam bagaikan mengamuk. Tiba-tiba Ki Buyut menarik tangan istrinya. Mereka berhenti di sebuah tikungan jalan. Lihat, Nyai. Siapa yang duduk di bawah pohon itu? Aku tidak dapat melihat dengan jelas, Ki. Hujan lebat sekali. Ya. Oh, sepertinya dia seorang wanita, Nyai. Mungkin saja dia Mandrasi. Ayo, Ki. Ayo kita dekati dia. Mereka melangkah perlahan-lahan menghampiri seorang gadis yang duduk di bawah pohon. Gadis itu basah kuyup dan tangannya merangkul pohon asam yang tumbuh perkasa di tepi jalan. Ki Buyut Sadana terus melangkah sambil menarik tangan istrinya. Dan mereka pun melangkah semakin mendekat. Nyai, dia Mandrasi. Dia Mandrasi anak kita, Nyai. Mandrasi anakku. Apa yang kau lakukan di sini, Nak? Ayo pulang, Mandrasi. Tidak pantas kau duduk seperti ini. Kau seorang gadis. Ayo, jangan membuat malu kami orang tuamu. Ayo pulang, Dok. Sudahlah, tak ada perlunya kau menyiksa diri seperti ini. Ayolah, Dok. Pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Hah? Apa katamu? Tidak mau pulang? Ingat, Dok. Sadar. Apa kau ingin menjadi seorang gadis yang tidak waras? Malu kalau sampai orang-orang tahu. Ayo bangun. Kita pulang sama-sama, Mandrasi. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Aku mau mencari Kakang Rakuti. Dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan aku. Tapi mengapa sekarang dia pergi? Anakku Mandrasi, ayo pulang. Kita bertiga di tempat ini seperti orang gila semuanya. Ayo pulang, Nuk. Tidak, Yu. Tidak. Aku tidak mau pulang. Tidak mau. Kalau begitu, aku akan menyeretmu. Ayo pulang. Ayo, pulang sekarang juga. Ayo, Mandrasi. Aku tidak mau pulang. Aku mau mencari Kakang Rakuti. Lepaskan aku. Lepaskan, Ayah. Lepaskan. Sudahlah, Nyai.
Yang penting Mandrasi sudah di rumah lagi. Dia masih belum sadarkan dirinya, Ki. Dia masih pingsan. Badannya panas. Ya, kalau dia bisa tidur dengan nyenyak, dia akan segera sembuh, Nyai. Bagaimana dia bisa tidur? Dia pingsan. Lihatlah, denyut nadinya lemah sekali. Ki, bagaimana anakmu ini? Aku tidak mau kehilangan dia. Sudahlah, Nyai. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Kita tidak akan kehilangan dia, Nyai. Dia pasti akan sembuh. Mandrasi, anakku. Mengapa jadi begini, Nduk? Kasihan kau. Lihatlah, Ki. Tangan dan punggungnya luka-luka. Kau terlalu kasar menariknya. Kasihan kau, Mandrasi. Nyai, kau kan melihatnya sendiri. Dia tidak mau kita bawa pulang. Kalau tidak kita paksa, kita tarik-tarik, dia akan menjadi seperti orang gila, Nyai. Tapi kau bisa bersikap lebih lunak padanya, Ki. Jangan terlalu kasar. Dia anak kita sendiri. Kalau tubuhnya luka-luka begini, kita juga yang susah. Iya, Nyai. Sudahlah, kita tidak perlu bertengkar. Tak ada gunanya bertengkar. Semuanya sudah terjadi, Nyai. Lihat, Ki. Dia sadar kembali. Dia sadar kembali. Oh, iya. Mandrasi. Biung. Ini Biung, Nduk. Ini Biungmu. Kau tidak sendirian. Biung di sini menemanimu. Ki Buyut Sadana dan istrinya girang sekali karena Mandrasi sudah sadar kembali. Tapi Nyai Buyut masih nampak belum puas. Dia melihat sesuatu yang ganjil pada diri anak gadisnya. Sekalipun sudah sadar dan sekarang bisa duduk, pandangan Mandrasi nampak kosong, hampa. Nyai Buyut sedih sekali melihat keadaan anak gadisnya. Kau mau makan sedikit, Nduk? Biung membuat bubur santan yang kental dan manis. Mau? Tidak, Iung. Aku tidak lapar. Minum saja ya, Nduk. Minum sedikit, supaya perutmu tidak kejang ya, Nduk ya. Mau minum, Nduk? Ini ada wedang jahe yang masih hangat. Ayo, minumlah. Tidak, Iung. Letakkan saja di situ. Nanti kalau aku haus, aku akan mengambilnya sendiri. Ada apa, Mandrasi? Sudahlah. Jangan dipikirkan lagi. Kakang Rakuti. Mengapa dia sampai hati meninggalkan aku? Dia sudah berjanji tidak akan pergi. Tapi mengapa sekarang dia pergi? Sudahlah. Jangan dipikirkan lagi. Kau sendiri pernah mengatakan bahwa Rakuti itu sudah mempunyai istri. Mungkin dia pulang untuk menemui istrinya. Salahmu sendiri, Nduk. Mengapa kau mencintai orang yang sudah mempunyai istri? Iya, Nduk. Di sini banyak pemuda-pemuda tampan. Mengapa kau justru memilih Rakuti? Itu salahmu sendiri, Nduk. Sekarang kita semua menjadi susah. Biung. Ada apa, Nduk? Kau mau apa? Aku mau tidur. Aku mengantuk sekali. Aku
Aku kedinginan, Biung. Baiklah, tidurlah, Nduk. Nanti setelah bangun tidur, makan sedikit ya. Ayo, tidurlah dulu. Ini selimutnya. Ada apa lagi? Tinggalkan aku, Biung. Biarkan aku sendiri. Biung akan menemanimu di sini. Kalau nanti kau butuh apa-apa, Biung akan melayanimu. Tidak, Yung. Aku tidak butuh apa-apa. Aku ingin sendirian. Tinggalkan aku, Yung. Biarkan aku sendirian. Ya sudah. Kalau begitu baiklah. Tapi kau harus berjanji. Setelah bangun nanti, kau harus mau makan sedikit. Kalau kau sama sekali tidak makan, kau bisa sakit parah. Bagaimana? Hah? Kau mau berjanji? Baik, Yung. Tapi sekarang, aku mau tidur dulu. Tinggalkan aku, Yung. Biarlah aku tidur dengan nyenyak. Aku ngantuk sekali. Ngantuk. Mataku berat sekali. Biarlah. Dia tidur sebentar, Nyai. Nanti kita tengok lagi. Kau juga butuh istirahat. Kita semuanya lelah, Nyai. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyai Buyut Sadana dan suaminya melangkah meninggalkan ruangan bilik. Sekarang Mandrasi tinggal sendirian. Tubuhnya terbaring lemah di atas ranjang. Dia belum tidur. Matanya menatap langit-langit rumah. Menatap dengan hampa, dengan pandangan kosong. Tiba-tiba setetes air mata mengalir di pipinya yang putih dan lembut. Gadis itu mendesah perlahan. Seperti ada sesuatu yang sangat berat menekan dadanya. Kakang Rakuti, sekarang beginilah keadaanku. Aku tergolek sendirian di atas ranjang tua ini. Sunyinya malam ini. Tak pernah aku mengalami kesunyian seperti malam ini. Kakang Rakuti sudah pergi. Dia sudah pergi. Dia sudah meninggalkan aku. Oh, Kakak. Di mana kau sekarang ini? Apakah kau sudah bertemu dengan istrimu, si Tangsu itu? Ataukah kau sedang berjalan di suatu tempat? Apakah kau sedang mengenangku? Apakah kau masih ingat padaku? Pada desa Kujara? Pada segala sesuatu yang pernah kita lakukan dengan manis? Kakang Rakuti. Dulu, kau datang di rumah ini. Kau datang bagaikan dewa angin. Kau tiupkan nafasmu yang lembut. Nafasmu yang hangat ke telingaku. Kau bisikkan kata-katamu yang merdu. Dan kau sentuh jari jemariku sambil kau ucapkan janjimu. Aku senang. Aku bahagia mengalami semua itu. Aku merasa aman dalam dekapanmu. Seorang laki-laki perkasa. Jika kau mendekapku erat-erat, aku seperti tidur di ruangan yang sangat hangat. Dan aku merasa nyaman.
hatiku merasa tenang dan damai. Semuanya menjadi tampak indah. Langit indah, burung-burung bernyanyi dengan indah, dan pucuk-pucuk daun menari dengan gemulai. Tapi sekarang, sekarang kau sudah tidak ada lagi. Semuanya menjadi hampa dan dingin. Kakang Rakuti. Sampai hati kau mencampakkan aku dalam kesunyian yang sangat menyiksa. Tapi tidak. Semuanya belum berakhir. Mungkin ceritanya masih panjang. Lelakon kehidupan belum sampai di ujungnya. Bukankah dalam suratmu kau menulis bahwa suatu saat kau akan kembali? Ya, kau pasti akan kembali. Sekalipun Biyung dan ayah tidak percaya kepadamu. Tapi aku percaya. Kau pasti akan kembali. Dan kita akan bersama-sama lagi. Bersama-sama lagi. Tiba-tiba dia seperti melihat setitik harapan nun jauh di sana. Setitik nyala api timbul tenggelam di keremangan daun-daun pohon. Kembali gadis itu tersenyum. Pandangan matanya menjadi redup. Dan akhirnya dia terlena. Napasnya mulai teratur. Gadis itu sekarang sudah tidur. Dalam tidurnya, Mandrasi tercelup ke dunia mimpi. Dia melihat dirinya sendiri duduk di atas rumput biru. Suasana sunyi terbentang di sekelilingnya. Dia melihat gunung-gunung di kejauhan sana dan hutan berwarna biru. Pohon-pohon pangi tertiup angin dan buahnya berjatuhan ke bumi. Mandrasi merasa gelisah. Karena Rakuti masih juga belum datang. Dia berdiri. Matanya berusaha menembus kepekatan sang waktu. Mendadak, telinganya menangkap sesuatu. Mandrasi terenganga keheranan. Sebuah kereta kerajaan yang indah berhenti di tepi padang. Dia tidak tahu dari mana munculnya kereta itu. Dia hanya mendengar suaranya saja, dan tiba-tiba kereta itu sudah berhenti menunggu. Kereta itu ditarik 4 ekor kuda yang gagah, semuanya berwarna coklat. Saat berikutnya, Mandrasi melihat seorang laki-laki turun dari kereta. Tangan kirinya menggenggam sebuah tombak pendek. Mandrasi terkejut. Laki-laki itu merentangkan tangannya dan berjalan menghampirinya. Mandrasi, aku datang untuk menjemputmu. Kakang Rakuti. Benarkah kau Kakang Rakuti? Benar, Mandrasi. Akulah Rakuti. Lihatlah. Sekarang aku sudah berhasil menggenggam cita-citaku. Aku sudah menjadi Raja Majapahit. Dan aku akan datang untuk memenuhi janjiku. Kemarilah, Mandrasi. Mendekatlah. Aku sedang merindu sekali padamu. Kakang Rakuti. Mandrasi segera berlari menubruk Rakuti. Mereka pun berdekapan sesaat lamanya. Mandrasi merasa sangat bahagia. Dia terus mendekap kekasihnya. Sementara Rakuti menciumi rambutnya yang harum. Kakang, kukira kau lupa janjimu. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu kedatanganmu, Kakang. Aku bukanlah laki-laki yang mudah melupakan janjinya. Indah sekali pakaianmu, Kakang. Indah dan gemerlapan. Kau tampan sekali.
Kau gagah. Kau berjalan bagikan Dewa Brahma. Kau juga harus mengganti pakaianmu, Mandrasi. Kau tidak pantas lagi berpakaian seperti seorang wanita desa. Sebentar lagi kau akan menjadi permaisuriku. Kita akan duduk berdampingan dan bersama-sama memerintah negeri Majapahit ini. Dewata yang agung, terima kasih. Terima kasih atas karuniamu yang besar ini. Ayolah, Mandrasi. Aku sudah menyiapkan semuanya. Dayang-dayang akan mendandanimu. Kau harus menjelma menjadi seorang putri kerajaan. Ayolah, Mandrasi. Naiklah ke atas kereta kebesaranku. Kita pergi ke istana Majapahit. Rakuti menggandeng tangan Mandrasi. Mereka berjalan bersama-sama menuju kereta. Rakuti membantu Mandrasi naik ke kereta. Dan sebentar kemudian, kereta pun berangkat. Kereta terus berjalan perlahan-lahan. Mandrasi menggenggam tangan kiri Rakuti. Sekali waktu mereka berpandangan mata dan tersenyum bersama-sama. Dunia benar-benar menjadi milik mereka. Semuanya tampak indah. Semuanya tampak menyenangkan. Tiba-tiba kereta berhenti. Rakuti menuntun Mandrasi turun dari kereta, dan mereka melangkah bersama-sama menuju ke sebuah bangunan yang megah, bangunan yang indah, bangunan yang gemerlapan. Itulah Istana Majapahit. Tunggulah di sini, Mandrasi. Aku akan memanggil dayang-dayang. Baik, Kakang. Rakuti melangkah dengan tegap menuju ke ruangan dalam istana. Sementara Mandrasi ditinggal sendirian. Mandrasi terkejut. Tiba-tiba istana lenyap. Tak ada lagi bangunan indah. Tak ada lagi istana yang gemerlapan. Kereta kuda yang indah itu pun ikut musnah. Mandrasi kebingungan. Dia ingin berteriak, tapi tak sepotong pun suara keluar dari mulutnya. Dia ingin menjerit, tapi seperti ada sesuatu yang menyekat kerongkongannya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ya, suatu tempat. Istana gemerlapan itu telah berubah wujud. Mandrasi sadar di mana sekarang ini dia berada. Di rumah batu. Kakang Rakuti. Kakang Rakuti. Rupanya aku bermimpi. Aku melihat Kakang Rakuti mengendarai kereta kerajaan yang indah. Dia datang untuk menjemputku. Aku dibawa naik kereta. Dan kami bersama-sama naik kereta menuju Istana Majapahit. Kakang Rakuti menuntunku memasuki istananya yang indah gemerlapan. Tapi tiba-tiba istana itu lenyap. Semuanya musnah. Yang tinggal hanyalah rumah batu. Ya, rumah batu. Rumah batu itu memang tempat yang sangat mengesankan. Rumah batu penuh kenangan manis
Rumah Batu telah menjadi saksi cinta kasihku pada Kakang Rakuti. Cinta murniku yang abadi. Apa maksud Kakang Rakuti membawaku ke Rumah Batu? Barangkali dia pun menganggap tempat itu sangat mengesankan. Oh, Kakang Rakuti, baiklah, aku akan menunggumu. Aku akan tetap setia menunggu kedatanganmu kembali. Suatu saat nanti, kalau kau sudah menjadi raja, aku percaya kau akan menepati janjimu. Jangan khawatir, Kakang. Aku akan menunggumu di Rumah Batu. Aku tidak akan pergi kemana-mana, sekalipun hanya sekejap. Ya, Mandrasi tidak akan membuatmu kecewa, Kakang. Kau percaya padaku, bukan? Aku tidak mendengar suara apa-apa. Mungkin Ayah dan Biung sudah tidur. Baiklah, aku akan pergi ke sana, ke Rumah Batu. Mandrasi berjalan mengendap-endap meninggalkan ruangan biliknya. Dia menyeberangi halaman rumahnya yang becek. Seekor kelelawar terbang mengepak-ngepakkan sayapnya. Suasana di sekitarnya sunyi. Hanya terdengar suara binatang malam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Mandrasi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube